kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Hari ini tanggal 11 November 2020. Ini hari kedua Habib Rizik Syihab kembali ke tanah air, dan hari ini juga Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, dan jangan lupa sekarang dia presidium kami, akan mendapat penghargaan di istana. Saya akan tanya nih pada Bung Rocky Gerung nih. Bung Rocky, ini ada orang kan tadinya seperti kita bicarakan kemarin, kelihatannya pemberian penghargaan ini akan digunakan, meskipun itu haknya Pak Gatot, itu akan digunakan untuk semacam strategi komunikasi politik oleh pemerintah. Jadi tapi dengan situasi sekarang, ini ada gunanya nggak itu? Ada manfaatnya nggak? Bisa tidak pemerintah mengeksploitir Gatot Nurmantio? Saya kira justru pers yang akan mengeksploitir berita ini dalam upaya untuk mendekatkan Gatot dengan Habib Rizik. Karena dua-duanya ada di kubu yang sama, kubu yang berupaya mengevaluasi politik, yang biasa disebut kubu oposisi itu. Jadi public opinion tidak mungkin dipakai lagi untuk membelah oposisi itu. Kan tentu ada akal-akalan istana, dikasih sorotan kamera satu ke Gatot, satu dikasih ke Habib Rizik supaya berebut kamera. Loh, bagi publik itu dua-duanya sama, itu di zoom in, di zoom out sama hasilnya, yaitu lakukan perlawanan akhlak, lakukan perlawanan moral. Karena dulunya pakai istilah yang tidak politis tuh. Habib Rizik pakai revolusi akal, Gatot pakai gerakan moral. Ya. Jadi itu satu energi sebetulnya tuh. Nah, di situ kesulitan pemerintah tuh. Jadi bolak-balik segala macam cara. Tadi malam saya tidak kaget mendengar ILC dibatalkan. Itu sama dengan 212 tuh. Jadi hak publik untuk tahu siapa yang tiba di bandara nggak mau diberitakan. Itu kan konyol. Padahal seluruh WA group, seluruh kamera netizen jurnalisme warga itu penuh dengan berita itu. Jadi sia-sialah kalau istana ingin mengumpulkan energi terakhir untuk membelah oposisi itu. Ya, jadi kelihatannya ada air bah, tapi kemudian ada bendungan kecil. Pemerintah membangun bendungan kecil dengan melarang ILC tayang. Begitu kira-kira kan, Bung Rocky ya? Iya, kan nggak bisa air bah ditahan di gorong-gorong kan. Itu mah yang di gorong-gorong ikut hanyut tuh. Iya, iya. Anda sendiri kan sempat beberapa lama ya tidak muncul di ILC ya. Kabarnya Anda juga di-ban untuk tidak muncul di ILC. Biasa itu SOP istana begitu. Kalau ada isu yang bisa membuat kuping istana jadi tipis dan matanya jadi membelok begitu, maka budaya Kopkamtib muncul lagi tuh. Telepon, si ini nggak boleh, si itu nggak boleh. Kalau bisa yang isu ini ditunda aja atau pakai isu lain tuh. Jadi terlihat bahwa negara ini kalau mau dibilang demokratis sebetulnya sudah hilang sifat demokratisnya. Kan ukurannya ada pada pers kan. Jadi kalau pers dikendalikan oleh istana di dalam keadaan politik otoriter bagus, tapi keadaan demokratis bagaimana? Itu semuanya akan merembes melalui yang disebut politik kapiler. Jadi politik itu akan cari pembuluh darah kapiler. Di mana itu? Jadi WA grup mak ada di dalam kasakusuk netizen, millennials yang berupaya bikin meme. Jadi semua itu adalah upaya untuk menghalangi dominasi air bah dari istana itu. Jadi nggak mungkin tuh, karena dalam demokrasi yang berfungsi itu adalah pembuluh darah kapiler, bukan aorta atau vena itu. Ya, ya. Tadi ya Anda menyinggung cerita Orde Baru ya, karena mungkin bagi generasi digital, generasi milenial sekarang nggak paham itu dulu dengan budaya telepon. Tapi memang kita dulu sebagai wartawan di masa lalu tuh hafal gitu. Jadi ada yang namanya budaya telepon gitu, Kopkamtib atau Depen yang kemudian menelpon berita ini tidak boleh, itu tidak boleh. Tapi itu kan dulu ketika tidak ada media sosial, Bung Rocky kan. Jadi begitu media massa ditutup, selesai itu saluran semua tertutup. Tapi sekarang cuma ILC, dan saya kira ILC pun sekarang sudah mulai turun pengaruhnya. Orang nontonnya lebih pada di YouTube, tetap nonton ILC di YouTube juga. Tapi dilarang, karena Anda masih bisa menonton yang lain gitu. Ini kelihatannya logika para penguasa yang masih hidup di masa era kolonial, gitu. Padahal mereka menghadapi era digital. Ini era digital dikendalikan
cara sentralistik itu semacam paranoid yang sebetulnya nggak ada gunanya lagi itu. Tapi juga pers yang besar seperti ILC itu juga ngapain ngikutin tunduk pada budaya kolonial itu kan. Jadi buat apa Karni Ilyas bikin vlog nanti itu? Tapi kemudian satu waktu orang akan anggap nah vlog ini juga pasti dipesan oleh pemerintah. Jadi kasihan Karni ini. Udah ILC ratingnya turun, dia bikin vlog orang nggak percaya lagi. Jadi saya juga ingin pesan Karni supaya sudahlah bertahanlah di dalam keadaan yang turbulens semacam ini dan tetapkan bahwa pers itu dalam keadaan apapun adalah suara bebas rakyat tuh. Jadi jangan ada negosiasi lah. Semua orang juga tahu kan. Nanti Pak Karni juga muncul dengan istilah wah semua yang saya tahu tidak boleh saya ucapkan. Itu juga kita bisa bilang hal yang sama pada dia tuh. Semua yang Anda tahu kita tahu bahwa Anda memang nggak berani ucapkan. Kan sama aja. Nanti dibully netizen tuh Karni Ilyas. Padahal saya udah kasih nama dia no Karni no berani. Sekarang beraninya hilang, Karninya juga hilang nanti. Iya. Tetapi kemudian orang publik kan menjuluki bahwa no Rocky no party. Jadi ketika Anda tidak muncul di ILC, bukan Anda yang rugi gitu. Tapi ILC kan. Iya, saya party sama FNN. Oke. Nah, seperti kita juga sudah duga sebelumnya, kedatangan Habib Rizik ini memang akan menggoncang. Dan tadi Anda menyebut memang ada sinergi, yang satu revolusi akhlak, yang satu lagi gerakan moral. Ini kan sebenarnya sama bahasa, ini yang satu bahasa yang sama gitu. Dan kalau kita amati sekarang memang sudah mulai nih jab-jab yang muncul dari Habib Rizik ini, Bung Rocky. Iya, Habib Rizik orang yang sudah selesai seluruh persoalan hidupnya sudah selesai karena itu dia investasikan sisa energinya di dalam politik. Gatot juga begitu, dia udah pensiun dari jenderal. Karena itu dia cari cara supaya bangsa ini bisa dihidupkan dengan fasilitas moral gitu. Jadi selalu mereka yang udah purna di dalam soal hidup, dia akan masuk di dalam wilayah moral, wilayah akhlak. Yang ke politisi yang masih aktif tentu masih menyingkirkan moral, akhlak, karena masih ingin korupsi, masih ingin arogansi. Jadi kita lihat ada dua tokoh sebetulnya yang berupaya untuk dipisahkan oleh rejim, agar supaya dua-duanya bisa tersingkir dari mata publik, dari kuping publik. Tapi nggak bisa tuh. Karena soal tadi, yaitu bahwa dua-duanya adalah orang yang udah selesai dengan hidup rutinnya. Karena itu dia cari hidup yang lebih berguna bagi bangsa. Jadi kehidupan publik mereka sekarang tumbuh. Kan nggak mungkin membatasi kehidupan publik Gatot dan kehidupan publik Habib Rizik tuh. Karena dia diikat oleh semen sosial yang disebut injustice, semen kebudayaan yang disebut sebagai value, semen politik yang disebut sebagai oposisi. Jadi semennya kuat sekali dan itu bukan semen kaleng-kaleng seperti bikin kolam di istana yang merembes terus kemana-mana efeknya kan. Jadi kita ada di situ. Saya mau sebut aja ini kontras antara metode akumulasi dan arogansi di istana dan metode perjuangan rakyat yang dipimpin oleh orang yang tidak punya jabatan politik. Nah itu yang susah dikendalikan. Kalau orang punya jabatan politik, mah istana bisa sentil satu kali selesai. Orang yang punya jabatan komisaris, direksi, disentil setengah kali juga tumbang tuh. Tapi orang-orang semacam ini, Gatot, Habib Rizik, Said Didu, Refli Harun, teman-teman LSM, Asvina, Ujang, segala macam, Rizal Ramli. Itu bagaimana mau dikendalikan? Setiap hari mereka menguasai media massa dengan cara yang terbuka sebetulnya. Dan manfaatnya besar buat rakyat, karena rakyat punya alat banding terhadap kekuasaan. Kan orang nggak dengar keterangan ekonomi dari Menteri Keuangan atau Menko Perekonomian. Orang dengar Said Didu ngomong apa, orang dengar Rizal Ramli ngomong apa. Orang nggak dengar analisis hak asasi dari Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Orang dengar Asfinawati ngomong apa, Haris Asrar ngomong apa, tuh kan itu soalnya tuh. Ya, oke. Nah sekarang gini, kita soroti dua peristiwa ini kembali ke antara Habib Rizik dan Gatot. Kalau kita lihat dari strategi komunikasi, sebenarnya kan kita sudah membaca apa target dari pemerintah dengan memberikan penghargaan kepada Gatot Nurmantio. Kira-kira polanya bisa dipakai kayak Fahri dan Fadli dulu lah, kemudian Gatot
diajak jumpa pers khusus dan sebagainya gitu dengan Presiden Jokowi. Tetapi ternyata Habib Rizik jauh lebih canggih nih strategi komunikasinya. Dia pulang pada tanggal 10 November. Gitu. Jadi kan semua skenario istana batal dengan kepulangan dari Habib Rizik ini. Strategi komunikasinya, skenario strategi komunikasi politiknya. Iya, itu artinya rapat-rapat intelijen, rapat koordinasi intrik di istana kan gagal semua kan. Karena kejutan itu selalu datang dari publik. Nggak bisa kejutan itu direncanakan itu. Habib Rizik tiba-tiba seluruh orang menganggap ini apa sih, ini Mahfud MD sok jago, mau sikat, nggak ide, Rizik nggak punya pengikut tuh. Itu dibatalkan langsung oleh kegairahan politik. Demikian juga nih soal pemberian Hari Pahlawan segala macam tuh. Ya udah itu dianggap oleh publik sebagai terima aja Pak Gatot, kalau bisa terimakan kami juga tuh, siapapun yang mau dapat medali itu sekalian diambilin aja itu kan. Karena nggak ada pentingnya medali itu tuh. Itu cuma seremonial aja tuh. Jadi momentum yang menentukan penting tidaknya pemberian penghargaan tuh. Nah kalau momentumnya nggak ada isinya di dalam perjalanan politik seseorang, ya nggak ada artinya juga. Apalagi kalau momen itu tidak menghasilkan monumen. Nah Gatot sendiri udah jadi monumen, Habib Rizik udah jadi monumen, ngapain dapat penghargaan tuh? Nah karena itu Pak Gatot pasti akan terima itu juga sebagai basa-basi seremonial aja tuh. Kan kita tahu itu tuh, supaya ada sopan santun di dalam agenda politik beliau. Habib Rizik juga begitu. Kalau diundang Jokowi juga bisa juga dia datang nyari mana stasiun kereta yang aman, terus ketemu dengan Pak Jokowi di situ. Itu juga hanya untuk memberitahu bahwa dia nggak ada problem dengan soal-soal begituan. Karena yang dikuasai adalah public opinion. Gatot kuasai public opinion, sehingga perlawanan istana itu jadi sia-sia. Kan sekarang yang jadi soal bukan lagi terbalik kan, kekuasaan moral ada pada Habib Rizik dan Gatot Nurmantio. Maka istana beroposisi pada kekuatan moral itu. Jadi kalau tanya siapa yang beroposisi, ya sekarang istana beroposisi pada Gatot dan beroposisi pada Habib Rizik. Balik-balik tuh. Iya, iya. Nah, logika politis kan udah terbalik. Ya, ini kan setelah sehari, ini banyak orang yang mencoba mengendapkan, dan saya kira juga pemerintah mengendapkan dengan peristiwa yang kemarin. Orang mungkin kita sebenarnya juga sudah tahu bahwa akan ramai, tapi tidak bisa membayangkan sedahsyat kemarin itu penjemputan Habib. Bayangkan, ini kan masa pandemi, artinya orang sebenarnya mencoba social distancing, physical distancing. Kedua, jujur saja ini kan secara ekonomi lagi berat nih, Bung Rocky. Ini tapi mereka bela-belain tuh, naik pesawat terbang dari berbagai pulau, mau nyarter bus dan sebagainya. Ini kan sebenarnya agak susah sebenarnya dipahami dengan nalar yang sehat atau nalar intelijen yang seperti Anda sebut kemarin. Saya ditanya sama beberapa teman luar negeri, kenapa ada 60 pesawat dibatalin gitu kan? Jadi mereka berpikir udah jadi sesuatu revolusi apa di Indonesia, karena terus lihat di YouTube heboh semacam itu. Saya terangkan bahwa itulah yang disebut sebagai politik netizen, yang bahkan bisa membuat geger satu dunia tuh. Jadi sebetulnya dunia akhirnya menyaksikan dan bertanya-tanya, siapa Habib Rizik? Kenapa pesawat kami dibatalkan? Apa beliau tokoh yang betul-betul fenomenal? Dan akhirnya kita nggak perlu terangkan bahwa masyarakat dunia lihat bahwa Habib Rizik memang fenomenal. Kan nggak mungkin kita terangkan itu dengan satu teori selain dengan psikologi moral, psikologi akhlak. Orang berkumpul bukan untuk menjemput Habib Rizik. Orang berkumpul untuk menyerahkan moral bangsa ini pada dia tuh, menyerahkan akhlak ini pada dia. Demikian juga deklarasi-deklarasi di daerah. Kalau Gatot ada, kami itu setiap hari tetap ada deklarasi walaupun dilarang itu. Karena orang ingin menyerahkan share moralnya pada pemimpin itu, share akhlaknya pada Gatot. Jadi gagal berpikir sebetulnya istana kalau menganggap bahwa ini dua orang yang nggak ada gunanya. Buat apa menyebutkan itu? Publik anggap yang ngomong begitu yang nggak ada gunanya, karena ketakutan lah, karena kan orang yang punya dosa selalu ingin jadikan orang lain lebih berdosa dari dia kan. Padahal publik anggap nggak mungkin tuh dosa yang ditransfer.
Karena dosa istana itu dosa struktural. Nah, kayak itu kalau pakai istilah. Iya, iya, iya. Dosa yang betul-betul berakar pada arogansi itu dan Ya. berakar pada korupsi. Macam-macam lah Ya. teknik netizen untuk mememkan istana itu macam-macam. Oke, Bung Rocky, jadi kita ucapan selamat buat Pak Gatot atas penghargaan Bintang Mahaputranya. Ya, kemahaputraan dari dua putra, yaitu Habib Rizik dan Gatot Nurmantio, itu dikalungkan langsung oleh rakyat. Itu yang harus diingat istana. Oke, baik. Terima kasih, Ya. Bung Rocky. Sip.